Sebagai orang Sunda, tentunya selalu melekat tutur pitutur orang tua tentang Wangsit Prabu Siliwangi. Hingga saat ini, Wangsit Prabu Siliwangi masih dipercayai masyarakat Sunda. Walaupun bukti bahwa keberadaan dan hidupnya Prabu Siliwangi masih belum dibuktikan secara autentik, namun nasihat pemimpin kerajaan Pajajaran ini banyak diceritakan dan tersebar di masyarakat. Wangsit Prabu Siliwangi menjadi pegangan masyarakat Sunda karena dalam ajarannya dulu, bahkan kesempurnaan manusia itu dapat dicapai melalui moksa. Prabu Siliwangi memberikan wangsit kepada masyarakat Sunda dan keturunannya sebelum Prabu Siliwangi moksa. Sebagaimana dilansir dari channel YouTube Sentani, dari terjemahan naskah Uga Wangsit bahwa Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu beliau sebelum menghilang. Pajajaran kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian semua setia kepadaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian ke dalam masalah ini. Akan membuat kalian susah dan ikut merasakan miskin dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depannya nanti, agar besok lusa kalian bisa hidup senang kaya raya dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu. Aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkanlah yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat, ujar Prabu Siliwangi. Dengarkan, kalian yang di timur, kalian harus tahu kekuasaan akan turut dengan kalian, dan keturunan kalian nanti akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semuanya itu. Silahkan kalian pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang, dan nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain ke saudara-saudara, ke saudara yang datang sependirian dan semuanya yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila di tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, itu adalah tandanya keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silakan pergi, dan ingat jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan, kota tak akan pernah kalian datangi. Yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah keturunan kalian. Kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu banyak. Tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Dan semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu. Dan saat diperlukan, aku akan datang lagi menolong, membantu yang susah. Tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, takkan terlihat. Apabila aku berbicara, takkan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan yang mengerti tentang harum sejati, dan juga mempunyai jalan pikiran yang lurus serta bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang tidak berupa dan tidak bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian,
Semenjak hari itu, Pajajaran hilang di alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, serta bahkan berlebihan kalau berbicara. Sebagai masyarakat Sunda, tentu sangat meyakini wangsit dari Prabu Siliwangi. Sebelum sang Prabu moksa, wangsitnya ditujukan kepada keturunan dan rakyatnya untuk senantiasa berhati-hati dan selalu dalam kebaikan. Namun, menurut wangsit Prabu Siliwangi, banyak orang pintar tapi pintar berbohong. Pada saat itu datang pemuda berjanggut. Datangnya memakai baju putih sorban hitam sambil menyanding sarung tua. Membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan yang lupa, tapi tidak mau mengalah, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar langit sudah memerah, api mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap, pemuda berjanggut ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Lalu mengacak-ngacak tanah orang lain, beralasan mencari musuh, tapi mereka sebenarnya sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, sebab nanti mereka akan melarang untuk menceritakan Pajajaran, sebab takut ketahuan. Banyak dari mereka yang mencari gara-gara selama ini. Penguasa yang buta semakin berkuasa, melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar zaman manusia sudah dikuasai oleh hewan. Kekuasaan buta tidak berlangsung lama, tetapi perbuatan mereka kepada rakyat sangat luar biasa. Mereka akan mendapatkan balasan nanti saat muncul anak gembala. Disitulah akan banyak huru-hara di suatu daerah yang ikut-ikutan berserobot dan bertengkar. Yang bertengkar diam tersadar, ternyata mereka memperebutkan hanya pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Setelah gunung gede meletus, disusul 7 gunung ribut, orang sudah memaafkan, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdirinya Ratu Adil. Itulah wangsit terakhir Prabu Siliwangi. Semoga banyak pesan positif yang bisa kita petik dari wangsit beliau, dan jangan ditelan mentah-mentah isi pesan ini.